alami, solusi smart packing, dan lain-lain untuk pemulihan lingkungan. Atomy menjadi terbaik dalam donasi bukan hanya di antara perusahaan sejenis, namun juga perusahaan distribusi lainnya. Pada 3 tahun terakhir, nilai donasi Atomy mencapai 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perusahaan distribusi lainnya, menjadikan Atomy menempati peringkat pertama di antara 500 perusahaan di Korea. Demikian, Atomy meraih berbagai penghargaan dari pemerintah, yakni penghargaan manajemen keberlanjutan dan donasi, perusahaan ramah keluarga, Great Place to Work Korea, dan lain-lain. Budaya berbagi di Atomy tidak hanya dilakukan di Korea, namun menyebar ke seluruh dunia. Member, perusahaan mitra, dan karyawan Atomy bersama-sama secara aktif melakukan kontribusi sosial di seluruh dunia. Perusahaan yang menjaga prinsip dan membangun budaya distribusi yang baru. Perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat dunia seiring dengan perkembangannya ke pasar global. Perusahaan yang memimpikan kesuksesan konsumen melampaui kebahagiaan konsumen. Perusahaan yang menghargai semangat. Kami adalah Atomy yang membanggakan. Perusahaan yang membangun prinsip dan berteguh pada konsistensinya. Perusahaan yang merambah ke pasar dunia melalui prinsip yang benar. Perusahaan yang tumbuh dan berbagi bersama konsumen. Kami adalah Atomy. Atomy yang terus tumbuh sejak didirikan pada tahun 2009 merupakan perusahaan jaringan pemasaran global yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Upaya Atomy yang terus berjuang dengan kesuksesan konsumen melampaui kepuasan konsumen sebagai tujuan utamanya terus berlanjut hingga hari ini. Dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, daya saing Atomy berada pada distribusi. Sharing-sharing ini ya, kita sama-sama semua belajar, berbagi wawasan, dan khususnya hari ini adalah untuk kesehatan, karena kesehatan itu paling penting ya dalam hidup kita ini. Nomor 1, kita harus jaga kesehatan kita untuk memiliki hidup yang berkualitas dan bahagia. Nah, kita tunggu untuk sharing materinya. Sambil menunggu juga ya, mungkin teman-teman ada yang masih dalam perjalanan ya. Yang di online suaranya udah jelas teman-teman? Mungkin bisa di komen di chat ya. Apakah kurang jelas suaranya apanya? Oke. So, hari ini kita akan membahas tentang syndrome. Ada yang belum pernah dengar kah? Metabolic syndrome atau sindrom metabolis? Angkat tangan? Ada ya. Tapi rata-rata dari kita mungkin pernah mendengar sindrom metabolis, pernah dengar ya. Beberapa dari kita juga ada yang belum pernah dengar. Pernah dengarnya sih iya. Tapi kalau ditanya terus, emang apa sih sindrom metabolik ini? Sebenarnya sindrom metabolik adalah terjadinya beberapa kondisi medis sekaligus di dalam tubuh kita. Dan itu nanti mengakibatkan terjadinya resiko stroke,
Gangguan jantung. Banyak sekali loh ya, yang apalagi yang pria sih, resikonya lebih tinggi, usia 40 ke atas. Dan juga nanti ada resiko-resiko gagal organ, seperti gagal ginjal, gagal liver, dan sebagainya. Itulah kenapa hari ini kita membahas tentang metabolic syndrome. Apa sih metabolic syndrome? Tadi udah saya jelaskan. Dan sebenarnya kita harus tahu, kenapa ya kok banyak banget orang yang kena metabolic syndrome ini. Dan yang paling penting, solusinya apa? So, kita mulai. Kalau sebelum kita mulai, kita harus tahu dong ya, tubuh ini kan harus sehat. Tapi kriteria tubuh sehat itu seperti apa? Tubuh yang sehat itu nggak ada hal-hal yang seperti ini. Ini sebagian aja, tapi saya ngambil kayak garis besarnya. Jadi nggak ada yang namanya tekanan darah yang cenderung tinggi, berat badan berlebih, kadar LDL trigliserida tinggi, HDL rendah, kadar gula darah tinggi. Ini nggak boleh ini. Semua ini nggak boleh ada di kondisi kita. Dan sekilas info, kalau ada inflamasi dalam tubuh kita, itulah yang menyebabkan nanti makin parah kondisi-kondisi ini. Inflamasi itu peradangan. Oh enggak, saya sehat kok. Radang itu kan panas ya. Radang tenggorokan apa? Enggak. Ada yang namanya silent inflammation. Kita sekarang di sini, teman-teman duduk, lagi nyemil, saya juga di sini lagi berdiri, lagi ngomong. Itu terjadi yang namanya inflamasi berkepanjangan yang tidak berhenti. Saat kita terlalu banyak, salah satunya adalah makan gula. Karbo kan juga jadi gula. Jadi itu gula, asupan gula yang berlebih dan tidak dipakai kita aktivitas. Itu yang akan menyebabkan inflamasi terus-menerus, dan itu akan merusak sel-sel tubuh kita, merusak keseimbangan di tubuh kita. Nah, untuk berat badan, teman-teman bawa HP ya, bisa dihitung nih. Yang di online juga silakan dihitung. Berat badan itu saya juga belajar dari Dokter Kasan. Kemarin waktu Zoom, Dokter Kasan mengajarkan gimana sih cara cari berat badan yang ideal. Jadi berat tinggi badannya teman-teman dikurangi 100. Dikurangi 100. Contoh misalnya Bu Grace berapa tingginya? 150. Berat badan dikurangi 100. Ketika 50. Nah, itu adalah berat gemuk ideal. Itu paling maksimal, jangan lebih dari situ. Untuk berat badan yang ideal adalah 50 dikurangi 10%. Berapa? 45. Harusnya 45 berat badannya itu. Tapi kalau yang orangnya kadang ada orang kekurusan gitu ya, takut ini sehat apa enggak ya, aku kekurusan. Dari 45 dikurangi 10% lagi. Jangan lebih kurus dari itu. Nah, itu udah dihitung teman-teman? Ya, itu juga. Dari hitungan itu kita bisa lihat, waduh, kayaknya aku kelebihan nih. Sama, bisa di atas. Nah, itu ya. Next itu tips untuk melihat berat badan kita udah ideal apa enggak. Lalu selanjutnya, seperti yang tadi Pak Harun katakan, ya, lingkar pinggang itu penting banget. Jadi gini, kalau tadi kriteria tubuh sehat, nggak boleh tekanan darah tinggi, nggak boleh HDL rendah, LDL trigliserida tinggi. Nah, terus ini adalah 5 ciri metabolic syndrome. Kadang orang bingung, nggak pernah cek lab. Lah, aku ini sehat nggak? Iya, aku nggak pernah cek lab gitu. Nah, untuk teman-teman yang nggak pernah cek lab, kalau memang udah usia 40 ke atas, gimana pun wajib ya. Meskipun kalau cuman gula darah, kolesterol itu wajib. Dan ini adalah 5 ciri metabolic syndrome. Kalau teman-teman atau orang-orang yang kita kasihi mengalami 3 aja dari ciri ini, itu positif kita terkena yang namanya metabolic syndrome. Ya, jadi lingkar perut untuk pria nggak boleh lebih dari 90 cm, untuk wanita nggak boleh lebih dari 80 cm. Gula darah puasa itu harus di bawah 100 untuk amannya ya. Jadi ini terus ciri-ciri metabolic syndrome selanjutnya, tekanan darah cenderung tinggi di atas 135/95. Terus trigliserida di atas 150. Kadar HDL di bawah 40. Jadi memang agak sulit kalau kita itu nggak pernah cek lab.
Saran saya, cek lab tetap harus rutin, entah misalnya 6 bulan sekali. Kenapa? Karena kalau sudah terkena suatu kondisi medis, tubuh akan lebih sulit untuk mengembalikan untuk self healing. Lebih baik kita menjaganya, mencegah sebelum terjadi adanya kondisi-kondisi medis yang bisa merugikan kita. Next. Jadi ya, kalau tadi kan metabolic syndrome itu suatu kondisi medis yang beberapa kondisi yang terjadi bersamaan ya dalam tubuh. Itu bahayanya seperti yang saya katakan, aku nggak bawa pointer ya, bisa menyebabkan gangguan jantung, juga pikun, Alzheimer, Parkinson itu juga bisa. Lalu NAFLD itu liver. Zaman dulu liver rusak itu cuma karena alkohol, minum alkohol. Kalau orang Indonesia mah aman, Indonesia mah jarang orang minum alkohol, ya kan? Zaman sekarang nggak cuma itu, efeknya liver terlalu banyak alkohol sama liver kena terlalu banyak gula ternyata sama, merusak liver nanti jadi sel-sel macam ujung-ujungnya liver hati ya, dan juga bisa jadi kanker liver. Jadi kalau aku nggak makan gula tuh, nggak minum minuman kemasan atau apa, nasi kan juga jadi gula, tepung, mie, roti ya juga jadi gula. Jadi kita harus membatasi itu semua. Dan juga nanti lama-lama insulin resisten, itu orang yang diabetes jadi tipe 2 diabetes. Sorry, ini banyak. Juga PCOS itu masalah hormon sih, masalah hormonnya di cewek. Nanti makanya banyak ditarik. Oh, ini nggak apa. Nah, PCOS yang atas itu masalah keseimbangan hormon di wanita itu ya, karena metabolic syndrome tadi itu. Makanya kan cewek-cewek banyak yang kena kista, miom. Ya, jadi ini menunjukkan resikonya dari metabolic syndrome itu sangat banyak, bahkan bisa jadi cancer. Karena inflamasi yang terjadi juga merusak sel-sel kita. Sel rusak siapa? Jadi cancer. Next. Dan kita harus tahu penyebabnya. Ini nanti akan saya runtut, ada 3 hal ini penyebab utamanya. Lalu cara mengatasinya, yang paling penting solusinya apa. Jadi ada 3 hal pokok sih, dari pola makan, pola hidup, sedentary lifestyle itu mager, males gerak. Terus sama daily stress. Kok bisa ya? Apa hubungannya dengan metabolic syndrome? Kenapa hal ini bisa menyebabkan metabolic syndrome? Next. Nah, hari ini ada gorengan udah ya. Dikit-dikit nggak apa-apa kok. Nggak terlalu banyak. Oh sama ya. Nah, yang itu ada worthy. Jadi yang pertama menyebabkan kita bisa terkena sindrom metabolis, ya kayak tekanan darah tinggi, kolesterol buruk, itu adalah pemilihan makanan yang tidak sehat. Zaman musim boba-boba atau teh atau kopi atau apapun itu ya, itu kan ya kadar gulanya tinggi. Meskipun kita minta less sugar itu teman-teman kalau tahu, biasanya mereka misalnya 30 gram gulanya, minta less sugar masih 15 atau 20 gram, banyak loh itu. Cewek itu sehari kalau berdasarkan penelitian itu maksimalnya bisa mengolah gula itu 34 gram. Bayangin kalau kita minum boba, oke lah less sugar 20 gram. Terus lah belum dari nasi, belum dari makanan yang nanti makan pagi, siang, malam. Terlalu banyak kan? Jadi hati-hati milih-milih makanan dan minuman. Dan juga gorengan, dan juga yang karbo-karbonya tinggi ya. Karbo tinggi, ingat jadi gula. Terus kalau yang garam tinggi juga akan bikin kayak resistensi dalam tubuh, bikin darah tinggi. Nah itu kenapa kok diomongin jangan
banyak-banyak garam, nanti hipertensi. Memang kayak gitu. Dia nahan cairan sehingga pembuluh darah itu kaku atau rigid dan nantinya jadi hipertensi. Oh, itu Mbak Win. Hai Mbak Win. Hai Novia. Nah, jadi hati-hati ya, jangan harus berhati-hati dalam memilih makanan yang kita konsumsi sehari. Next. Dan sebenarnya ini tambahan informasi teman-teman. Memang kalau tadi gorengan ya, gorengan kenapa sih kok dilarang banget? Apa hubungannya sama metabolic syndrome misalnya gitu ya? Karena gorengan ini selain racunnya itu banyak, nomor satu dia itu menyebabkan stres oksidasi di sel. Dan stres oksidasi di sel itu merusak sel-sel kita. Contoh kayak sel-selnya pembuluh darah, dinding pembuluh darah, rusak kan? Yang terjadi apa? Plak itu numpuk, ini juga menyebabkan plak pembuluh darah juga, sehingga gorengan itu memang nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Kalau pernah lihat dokter, aku lupa dokter yang dikuncit itu, dokter Hans itu dia udah 30 tahun kan nggak makan gorengan, tapi ya sulit ya untuk itu. Pokoknya kita harus batasi lah, makan gorengan misalnya seminggu sekali, 2 kali, jangan langsung 8 biji ya. Lah itu ya, makanya itu iya, memang harus kalau diniatin yaitu salad atau yang kukus-kukus atau yang kuah-kuah, ya kita usahakan ya buat diri kita dan orang-orang terkasih. Karena kalau teman-teman lihat ya, gorengan dengan suhu tinggi itu menghasilkan zat-zat seperti ini. Ada zat, menurut penelitian ya, itu diteliti isinya apa? Itu ada bensin. Bensin itu kayak zat yang ada di bensin, bayangin. Itu kita makan. Ya pasti kan efeknya pasti kita bisa kena cancer dan juga kerusakan sel, terutama menyebabkan leukemia. Dan itu pun kalau di pom bensin aja kena hirup udaranya itu aja nggak sehat kan jangka panjang. Dan ini tambahan info ya. Siapa yang suka pakai parfum? Kan parfum itu isinya zat kimianya, rumus kimianya itu juga sama mirip dengan bensin. Bayangin itu disemprotin ke kulit kita dan masuk ke sistem kita. Lama-lama pasti akan sangat buruk. Uapnya aja nggak bagus. Jadi kalau saya nyaranin teman-teman, nggak enak kan kalau orang kerja nggak pakai parfum ya memang ya. Takutnya bau keringat atau apa. Semprotin aja di baju. Sebelum pakai itu bajunya disemprot parfum. Untuk mengurangi resiko. Ada 1.4 dioxin. Nah ini sebenarnya kontaminan yang zat kimia yang ada pakai di deterjen, sampo, dan lain-lain yang tidak natural, plant-based. Hanya dengan hidup sehari-hari, mandi, keramas, segala macam, kita meningkatkan resiko kita ini sakit macam-macam loh. That's why itulah kenapa saya seneng banget kenalin tentang Atomy, produk Atomy, sampo atau apapun juga. Karena memang all natural plant-based, nggak ada zat-zat kimia yang berbahaya seperti ini. Jadi kita bisa aman pakai untuk jangka panjang. Dan dioksin ini, 1.4 dioksin itu juga ada di alam sebenarnya. Jadi sangat sulit untuk menghindari. Ya untunglah kita nanti ada solusi-solusinya ya. Kalau memang kita udah terpapar, namanya hidup di dunia ini, faktor eksternal kan kita terus terpapar. Ada acrylamide. Acrylamide paling banyak sekali di makanan gorengan. Dan chemicalnya itu mirip dengan plastik. Jadi kita itu sama dengan kayak makan plastik ya, makan gorengan itu. Isinya racun tok gorengan itu. Tapi kok enak ya? Enggak. Tapi kok sayangnya enak gitu. Aduh. Dan toluen juga. Toluen ini ditemukan juga di setiap gorengan pasti ada toluennya. Padahal toluen ini adalah salah satu zat yang ada di dalam thinner, pengencer cat. Ya ampun, kita makan apa ya? Bensin, pengencer cat. Wah, ngeri banget. Jadi dia bisa menyebabkan kerusakan organ, ginjal, liver, paru-paru, dan sebagainya. Next. Ya, jadi harus terus kayak zaman sekarang semua kan serba instan. Kita ngasih makanan anak kita kadang, aduh keluar ke fast food deh, cepet gitu ya. Tapi semua proses food itu sebenarnya nggak sehat. Apa sih maksudnya proses food? Makanan yang sudah berubah dari bentuk awalnya itu proses food lah.
Rata-rata memang kita semua makan proses food kan. Cuman itu tadi balik lagi kita berusaha membatasi, dan nanti juga ada saran-sarannya kayak makan sayur buah yang organik dan sebagainya. Itu memang perlu effort banget sih. Nah, kenapa tapi proses food itu kok sangat jelek, yang udah perubahan bentuk dari diolah? Karena memang hampir semua nutrisinya udah hilang lah, terus makan buat apa? Cuma buat nempel. Dan juga pasti gula. Juga bisa mengubah visi pencernaan respon hormon banyak orang autoimun. Juga karena keseimbangan hormon segala macam harusnya tubuh ini bukan makanan dimasukkan ke tubuh. Itu kan menyesuaikan, dan juga pasti banyak yang sel-selnya rusak. Dan proses food pasti menambahkan zat-zat kimia non biologis yang seharusnya nggak ada dalam tubuh kita. Siapa yang suka bakso? Semua ya, semua suka bakso. Jadi kayak bakso itu juga pasti ada banyak yang zat-zat kimia yang nggak boleh sebenarnya. Itu untuk adonan biar kenyal segala macam. Nah, ya itu nggak boleh ada dalam tubuh kita harusnya. Tapi kita makan aja. Itu liver kerja mati-matian loh untuk bersihin itu semua. Kalau kadarnya kecil, oke lah, masih bisa ya membersihkan itu semua. Tapi kalau kita makannya itu terlalu banyak, nggak bisa, nggak kuat tubuh kita. Dan udah terjadi perubahan molekul makanan. Jadi kayak misalnya seratnya, segala macamnya, itu udah sangat kurang drastis. Next. Nah, jadi intinya sebenarnya makanan yang kita makan sehari-hari ya karbohidrat, garam kan, karbohidrat nasi, terus gula, garam dari minuman, dari makan kita, masakan sehari-hari juga kan masih pakai garam. Kalau bisa ya itu jangan terlalu banyak. Lebih baik membiasakan keluarga kita itu makan makanan yang dalam tanda kutip nggak ada rasanya. Jadi mereka craving sesuatu yang sangat manis. Karena itu tadi karbohidrat balik di gula juga jadi lemak, jadi bikin sumber penyakit. Lalu garam tadi adalah resistensi cairan. Dalam tubuh kita itu isinya 70% darah ya, itu kan cairan semua. Dia resistensi sehingga menyebabkan pembuluh darah kaku dan tegang, peredaran darah juga nggak lancar, hipertensi, pembuluh darah rusak. Next. Iya, serem ya. Nah, ini gambaran sel lemak sih. Sel lemak, mungkin ada yang berpendapat loh, sel lemak itu ya dari kita kecil sampai kita gede jumlahnya nambah dong. Nah, gini, saya mau tanya, siapa yang mikir sel lemak jumlahnya nambah, atau siapa yang mikir yang pilihan pertama itu? Yang pilihan kedua, sel lemak itu jumlahnya nggak bertambah, anggap aja mulai kita kecil ya, sampai sekarang, cuman ukurannya yang membesar. Nah, yang milih satu siapa? Jumlahnya bertambah. Oke. Nah, terus yang milih tidak bertambah. Oke. Memang banyak orang yang itu pro dan kontra, ya. Dan dari juga subnya Dr. Kasan kemarin, dia kan bilang liposuction yang disedot itu, dia nggak menyarankan kan? Karena apa? Begitu diambil paling cuma 3-4 kilo kamu turun berat badan. Habis gitu, kalau kamu nggak bisa jaga makan, kamu jadi nambah berat badan, kayak lepet kata dia. Bener-bener kayak mau meledos gitu loh. Karena apa? Yang benar adalah pilihan yang kedua. Jumlah sel lemak itu nggak bertambah sejak kita itu kecil. Jumlahnya tetap sama. Nah, itu ada juga penelitiannya Dr. Paul Mason yang di Australia. That's why next, jumlahnya tetap, ukurannya aja yang beda. Itulah kenapa yang kayak liposuction tuh, kalau ada yang cewek-cewek terutama ya, aduh kita kan lemaknya lebih gampang numpuk. Itu nggak usah dipikirin deh tentang itu. Karena nantinya kalau kita gemuk malah bahaya. Dan yang penting itu adalah defisit kalori sih, teman-teman. Ya kalau boleh sharing sekilas, suamiku kan kemarin kena jantung koroner 2 bulan lalu deh. Dan dia udah pasang ring dan kata dokter dia harus turun berat badan. Dan saya itu dalam program untuk nemenin dia diet. Dulu saya nggak pernah jaga makan.
minum QWERTY, udahlah berat 54, 55 nggak pernah naik berkat QWERTY. Tapi nggak turun juga karena nggak pernah olahraga. Iya nggak pernah olahraga dan makan sangat banyak. Tapi begitu menemani suami diet, otomatis kan kalau dia diet sendirian, aku makan banyak kan ya kasihan, iya kan? Iya, jadi aku nemeni dia, QWERTY tetap minum, kaloriku aku kurangi drastis. Dalam 2 bulan aku turun 6 kilo. Kebetulan mungkin karena metabolismeku lumayan cepat karena suka olahraga waktu muda ya. Kalau dia turunnya lama, tapi ya itu tadi, aku di sini ingin membagikan bahwa turun berat badan itu possible banget hanya dengan apa? Kita melakukan defisit kalori. Jadi kalau dulu aku makan misalnya 1 piring itu, aku paling sekarang sehari 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Kalau kalau anak-anakku pesen makanan online malam-malam, aku ikut makan nasi goreng segala macam gitu tuh. Cuman nggak melar-melar karena memang berkat QWERTY. Begitu aku kurangi, cuman makan 2 atau 3 kali sehari dengan dikurangi 1/4 atau 1/5 porsi, turunnya luar biasa. Nah, jadi balik lagi effort ya. Aku pingin dan bukannya kepingin kelihatan cantik tawa, enggak, cuman untuk nemani suami aja biar juga sehat lah, biar bisa jaga dia sampai panjang. Next. Nah, teman-teman kan masalah utamanya kita itu gula ya, karena dengan diabetes, dokter yang aku temui, beberapa dokter yang aku temui waktu konsul suamiku juga bilang, Pak, misalnya nomor 1 diabetes, nggak usah mikir kayak misalnya tekanan darah tinggi, kolesterol, itu nanti akan bagus sendiri kok kalau diabetesnya bisa dikontrol, karena diabetes kan dari makanan. Nah, jadi yang paling jahat itu memang diabetes. Dan memang dari suamiku ya, dia itu dulu sebelum kenal sebelum kenal atomi, asam urat jelek, trigliserid jelek, gula parah, semua karena darah tinggi. Terus akhirnya dia minum hemonim tanpa kedua soproner itu ya, itu semua bagus, asam urat bagus, karena darah tinggi agak sulit, kolesterol juga karena dia nggak mau minum omega 3. Setelah sakit kok paksa, dia bagus semua, kecuali memang gula darahnya memang paling sulit, dia jaga makan utama, makan banyak dan makan enak. Nah, jadi tinggal cari aja. Dan di sini ini kalau kita tuh bingung ya, kita nggak tahu, kita atau orang-orang yang kita kasih anak kita mungkin itu ada gejala diabetes nggak, gula darahnya tinggi. Nah, itu kita bisa lihat secara fisik, secara lihat mata aja. Adalah yang atas itu loh, kita itu muncul kayak kutil ya, penyebutannya apa tuh, yang ya di leher, di selangkangan, kadang keluar kutil-kutil kecil-kecil. Dokter paling bilang, oh ya biasa nih, dihilangin lah, ke dokter kulit bisa kan dihilangin. Tapi bukan itu masalahnya, dari dalam itu loh, ini tanda-tanda diabetes. Terus jerawat yang udah dewasa itu harusnya nggak jerawatan, kulit yang sehat udah dewasa nggak jerawatan. Kalau udah dirawat segala macam masih kayak muncul jerawat, terutama di bawah mulut, di pipi, itu biasanya karena kadar gula darahnya dia nggak normal. Jadi harus hati, mendingan diperiksakan. Dan satu hal juga yang di bawah sebelah kiri itu gambar apa? Kulitnya hitam di lipatan leher, ketiak, di jari-jari tangan, itu hanya menghitam. Ada anaknya saudaraku itu di Bali, masih kelas 6 SD, memang suka minum minuman kemasan tuh loh. Dia namanya anak agak gemuk sedikit, ya kan sakit biasa ya, dibawa ke IGD waktu itu, meninggal loh. Diperiksa gula darahnya 500. Itu mama papanya nggak ngerti sama sekali dia pernah kayak gitu. Cuman memang dia beberapa bulan itu sudah sering ngontek aku beli Aidam cleanser karena di punuknya anaknya ini menghitam-hitam gitu loh, di lipetan-lipetan ini. Ternyata itu cuma bukan karena memang anaknya hitam, itu karena memang gejalanya diabetes. Nah, jadi kita bisa ini ya, lihat ciri-cirinya dari situ juga. Gak boleh disepelekan. Bukan cuma masalah kulit itu ternyata. Ini tips aja teman-teman. Jadi kesimpulan untuk makanan gimana? Ya harus mengurangi gorengan, itu pasti. Orang Indonesia ini gorengan banget ya soalnya.
Susah memang, tapi harus berjuang. Jadi menurut penelitian, orang-orang yang mengkonsumsi seminggu lebih dari 4 kali makan gorengan itu resiko terkena diabetes, kanker jantung itu tinggi dan juga meningkatkan risiko kematian otomatis. Gara-gara gorengan. Dan juga sebisa mungkin mengurangi lah ya, kalau tidak mengkonsumsi ini sulit. Mengurangi proses food, minuman kemasan, mengurangi cemilan tinggi sodium dan garam, hati-hati. Kayak citato segala macam ciki. Kalau ke supermarket bungkusnya yang dulu kecil sekarang gede dan orang tanpa baca ini buat 5 kali penyajian, buat 10 kali penyajian. Bayangin makan sekali habis itu porsi 5 orang dimakan sendirian. Hati-hati. Jadi harus mengurangi karbo. Ingat, defisit kalori. Kalori kan dari karbo. Defisit kalori itu yang akan mempercepat penurunan berat badan kita dan bikin kita tambah sehat. Jadi tipsnya apa? Stop makan sebelum kenyang. Pokoknya ambil makan aja. Kalau dikit boleh dihabisin. Dan kita beli di luar, pasti kan porsinya gede. Mendingan, ya kalau saya ngajari anak saya, mendingan kamu buang makanan daripada maksa ngabisin kalau pas beli. Karena resikonya ini jangka panjang. Kebiasaan makan banyak dan juga nggak sehat. Stop makan sebelum kenyang, karena otomatis kayak sistem pencernaan kita tuh kan nyambung. Gut, brain ini kan ada yang nyambung. Jadi kalau kita keburu-buru makan, itu kayak belum merasa kenyang ya, tuh pingin nambah. Kalau kita ngunyahnya pelan-pelan dengan baik, itu masih ada waktu perut ini ngasih signal, oke kamu udah kenyang, stop. Gitu. Kenapa kok dokter selalu ngajari Pak, ngunyah 32 kali dan sebagainya, itu ternyata memang ada gunanya. Dan kalau bisa, asupan harian sayur, buah, itu yang ditambahkan, gorengan yang dipergikan. Dan kalau bisa yang organik, karena juga kalau yang biasa banyak pestisida, herbisida segala macam, toksin lagi, racun lagi. Terus sehat kayak ikan, alpukat, coconut oil, biji chia, olive oil, organic egg, tahu. Nah ini kita juga harus masukkan ke menu kita ya. Jadi kita harus benar-benar jaga. Next. Jadi itu tadi penyebab yang pertama ya, makanan, minuman, pola makan kita. Terus juga pola hidup mager, jelas lah, nggak boleh dibiarin. Karena apa? Kita makan segala macam masuk ya, karbo, lemak, gula masuk, nggak digunakan buat alergi, nggak digunakan buat energi. Jadi otomatis numpuk jadi lemak, nanti merusak liver dan juga demensia, Alzheimer itu juga bisa disebabkan karena memang makan yang terlalu berlebihan tubuh kita nggak perlu dan kita juga nggak mengeluarkannya dengan energi sepadan. Ya, jadi kita disarankan juga Dokter Al selalu mengatakan kita harus, dokter yang diatomi sering sharing ya, olahraga at least jalan kaki 30 menit sampai 1 jam, kalau biasanya hanya 1 jam. 1 jam di jam yang sama. Kenapa? Karena jalan kaki itu akan menghasilkan nitric oxide, zat alami dalam tubuh kita yang bikin peredaran darah ini lancar agar terhindar dari stroke jantung gitu ya. Tapi nitric oxide ini biasanya cuma 24 jam waktu itu. Jadi begitu kita jalan jam 7 pagi, besok di jam yang sama jalan lagi, itu akan melancarkan peredaran darah, pembuluh darah kita sehat. Ya otomatis nggak boleh ngerokok lah ya. Kita tahu rokok, vape, apapun itu sama aja. Kalau ada yang bilang vape lebih mending, enggak. Bahkan juga bisa lebih bahaya. Karena zat-zat yang perasa-perasanya itu nggak seharusnya masuk paru-paru, itu partikel-partikel yang masuk ke paru-paru kita. Merusak sel kita sehingga kerjanya nggak bener, yaitu di penyakit segala macam. Harus at least jam sehari ini, tapi memang benar-benar pada waktu tidur regenerasi sel terjadi, kita tidur cukup agar tubuh kita ini punya waktu untuk membenahi. Makannya harus teratur, seimbang, kalau bisa di jam yang sama, porsi juga kita kasih, dan otomatis harus banyak minum air putih dan menghindari stres. This is difficult. Next. Tadi juga 3 hal ya, makanan, minuman, terus yang kedua pola hidup, yang ketiga ini stres. Stres itu sangat buruk sebenarnya buat tubuh kita. Memang manusia butuh stres, ya. Kalau ada hormon ya, yang namanya itu oksitosin, yang juga mengatakan epinefrin, adrenalin, kayak gitu-gitu ya bahasa medisnya.
Dan itu kalau memang diperlukan tubuh kita lah. Misal ada macan, kita nggak punya hormon, nggak punya stres, nggak punya hormon itu. Ya kita ada macan santai aja di rumah. Ya, memang itu perlu untuk alert, ngingatin tubuh kita ada sesuatu sehingga kita harus bereaksi. Itulah stres. Tapi masalahnya zaman sekarang stresnya berkepanjangan. Itu yang merusak tubuh. Stres berkepanjangan sama dengan inflamasi. Inflamasi itu juga akan balik lagi merusak sel-sel kita. Jadi inti dari ini dia menyebabkan kerusakan oksidatif. Kerusakan oksidatif biasanya tahunya dari bebas sih, dari makanan nggak sehat atau apa, dari stres juga. Dan kalau tingkat stres terus, ternyata penelitian dia bisa menyebabkan kerusakan oksidatif, menyebabkan hipertensi, ya, disfungsi seks dan infertilitas atau menaikkan kadar glukosa. Jadi itu sih stres ini sangat atomi atau ada solusi untuk masalah kesehatan. Kadang-kadang ada takut kesehatan. Atomi baiknya bisa kesehatan. Kalau ada masalah final, namanya dosa yang paling banyak kesehatan. Atomi kita nemuin solusinya. Jadi tenang, kita udah kenal. Next. Ini aku simpulkan aja ya dari yang tadi aku jelasin. We are what we eat. Jadi kita memang kalau harus ada effort untuk jaga makan dan kita harus jaga tubuh kita memang karena ya ini adalah tubuh kita salah satu-satunya tempat kita hidup kan. Jadi kita harus jaga baik-baik olahraga, jalan tadi. Dan kalau stres ya kita punya beban yang lebih besar dari semua masalah kita kok ya. Jadi jangan stres terlalu istilahnya. Next. Nah, kita masuk ke solusi. Gini loh teman-teman, ada yang mungkin berpikir, wah nggak butuh suplemen. Itu berita-berita ada yang minum suplemen kebanyakan malah gagal ginjal gitu. Nah, itu kayaknya salah milih suplemen juga ya. Suplemen di luaran banyak. Ada yang pernah tahu nggak? Barusan 2 minggu lalu, Blackmores Australia narik produknya kan, dan itu masih beredar di Indonesia. Ada ya yang dibaca. Nah, ya silakan. Oke. Jadi yang nama sebesar Blackmores aja, ternyata ada kejadian kayak gitu. Dan jujur ya ini bukannya ngomongin merek, tapi kalau masuk ke websitenya Blackmores pun atau merek apapun ya, itu aku nggak pernah menemukan yang datanya itu memberikan dengan transparan gitu loh. Bahan bakunya apa, teknologinya apa, itu nggak ada. Nah, kalau Atomi kita bisa tenang, kita tahu kalau masuk websitenya Atomi, mulai dari bahan baku, teknologi, fungsi-fungsinya, bahkan uji klinis, itu lengkap. Bisa dipertanggungjawabkan, kredibel banget. Jadi hati-hati dalam milih suplementasi, dan kalau ada yang bilang suplementasi nggak perlu, itu mungkin hidup di puluhan tahun lalu, iya. Tapi kalau hidup sekarang, dengan faktor eksternal yang namanya kontaminasi, polusi, dan kayak asap rokok, kita kemana-mana juga kena asap rokok kan, dan juga dari makanan, yang masih makan gorengan, fast food, segala macam, kita nggak bisa lepas dari suplementasi. Tubuh ini nggak kuat, nggak nututi istilahnya bahasa Jawanya untuk melakukan self healing. Itulah kenapa kalau zaman sekarang suplemen itu wajib, tapi ingat hati-hati, pilihlah suplemen yang natural plant-based dan kredibel. Ini di sini ada 6 produk yang akan saya jelaskan sekilas-sekilas saja ya. Ada Hemohim, probiotik, Psyllium Husk yang ungu ini, Omega 3, Omega 3-nya Atomi yang ini memang yang gambarnya yang Alaska ya, tapi juga ada yang RTG sama aja, maksudnya pokoknya Omega 3 yang mau saya paparkan di sini. Purti dan juga spirulina. Aku akan jelaskan singkat aja fungsinya yang di sini.
Untuk hemohim kita udah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu ya. Hemohim ini suplementasi unggulan dari Atomy untuk keseimbangan sistem imun, dan dia juga keseimbangan, nanti aku jelaskan di belakang, untuk keseimbangan sistem imun, di mana tubuh kita ini bisa self healing kalau memang imunnya sehat, ya. Jadi hemohim penyeimbangkan sistem imun, bukan cuma ngebus. Kan banyak tahu suplemen untuk meningkatkan saja sistem imun, itu tubuh capek loh, nggak bisa diminum jangka panjang. Suplementasi untuk yang meningkatkan gitu, lama-lama jadi autoimun malah. Terus probiotik. Probiotik ini adalah isinya bakteri baik. Pencernaan itu pusat 70% dari sistem imun kita berpusat pada pencernaan. Mau lihat yang holistik, medis secara holistik itu functional medicine. Nomor 1 pasti dijelaskan, apalagi Dr. Mark Hyman ya, yang pernah lihat di YouTube, itu terkenal banget di Amerika. Nomor 1 pasti dia bilang apa? Kesehatan pencernaan. Mau artritis ya, mau sakit kanker, mau apapun, cepat sembuh kalau pencernaannya sehat. Itulah kenapa saya selalu menyarankan probiotik ini untuk menjaga kesehatan pencernaan. Psyllium husk itu serat dan sebagai prebiotik. Kalau probiotik itu adalah isinya bakteri baik, Psyllium husk ini prebiotik, makanannya bakteri baik. Jadi kondisi bakteri baiknya sehat dan juga menambah serat, karena zaman sekarang asupan serat orang-orang ini kurang. Dan omega 3 untuk omega 3 itu adalah essential fatty acid, yang namanya esensial, wajib dibutuhkan tubuh, masih dari umur berapapun, dari anak-anak, karena buat perkembangan sel otak, untuk menjaga kesehatan mata. Jadi kayak organ kita itu sel-sel retina mata, itu perlu bahan baku kan untuk regenerasi, ya ini bahan utamanya. Juga untuk lapisan pembuluh darah, dan juga sel-sel glomerulus, itu bagian dari ginjal ya, yang buat penyaringan, filtrasi, itu semua butuh omega 3. Jadi ini wajib banget, umur berapapun, sehat atau sakit. Dan dia juga ada anti-inflamasinya. Ingat, kita makan karbo tiap hari sama dengan silent inflammation, ini juga bisa anti-inflamasi. Hemohim juga. Nah, untuk Puurti dan spirulina, ini bantu dalam menurunkan berat badan. Karena memang berat badan berlebih nggak sehat ya, menimbulkan banyak penyakit. Jadi untuk Puurti, ya untuk Puurti dan spirulina untuk menurunkan berat badan, aku jelaskan lagi di selanjutnya. Ini tadi hemohim. Selain memang fungsinya dia sebagai untuk kesehatan, keseimbangan sistem imun, ini aku ambil 5 fungsi ini, dan aku ambilnya langsung dari paten medis web resmi loh ya teman-teman, bukannya kayak ngarang gitu. Ada anti kanker, membantu proses hematopoiesis, itu regenerasi sel-sel darah dari sumsum tulang kita. Itu yang terjadi setiap saat di tubuh kita. Kalau sel darah merah sehat, organ kita sehat, sel darah putih sehat, sistem imun kita sehat. Penting banget. Seumur-umur nggak ada suplementasi yang punya fungsi untuk kesehatan sistem hematopoiesis ini. Dan juga ada anti radiasi. Ingat, kita hidup sekarang penuh dengan radiasi. HP dimatiin pun, wifi dimatiin pun, dari provider kita masih kena ya radiasi-radiasi itu. Terus juga membantu pemulihan dari kerusakan oksidatif. Ingat, tadi kayak stres menyebabkan kerusakan oksidatif, gorengan menyebabkan kerusakan oksidatif, apapun itu, gula, karbo, merusak sel. That's why banyak yang cancer. Hemohim terbukti uji klinis mampu membantu dari kerusakan oksidatif. Dan juga imunomodulator, keseimbangan sistem imun. Tubuh ini kan harus seimbang ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah inilah hemohim sebagai penyeimbang kesehatan sistem imun. Kalau kekuatan sistem imunnya itu kayak terlalu keras, jadi autoimun. Kalau terlalu lemah, macam-macam sih. Cancer, apapun itu pasti akan kena. Gitu. Next. Dan teman-teman bisa lihat di sini, itu memang kemasannya hemohim di Amerika. Kalau di Indonesia nggak ada nomor patennya. Di Amerika ada, sampai sekarang pun saya juga cek ke teman-teman yang di Amerika masih ada. Jadi bisa dicek juga langsung dari paten itu ke kantor web paten resmi. Nah ini tadi yang aku simpulkan di depan tadi, 5 fungsi tadi. Next. Jadi ini bukan Atomy yang ngecap barang kita nomor 1, enggak. Ini saya cari di web resmi di Amerika, Korea. Dan ini kita perlu tahu sekilas ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu lah tentang ini. Hemohim itu diproduksi oleh, sebenarnya awal mulanya oleh KRI, perusahaan penelitian
milik Korea Selatan. Jadi ya, kalau ada yang bilang suplementasinya itu lebih bagus dari hemohim, nggak ada teman-teman. Nggak akan ada yang lebih bagus dari hemohim. Karena apa? Kita lihat yang memproduksi siapa. Ini badan penelitian milik pemerintah Korea Selatan. Dan karena waktu itu ceritanya tahun 90-an, ini kan buat tempat penelitian KRI ini untuk di bidang agrikultur, mau bidang medis terutama, dia itu ilmuwan-ilmuwannya banyak yang sakit karena dia pakai tenaga atom nuklir, terpapar radiasi, sehingga pemerintah itu memberikan dana sekitar 55 miliar won ya. 5 miliar won tuh kalau dirupiahkan 50 miliar lah. Dikasih uang ke KRI, suruh membuat suatu suplementasi untuk menjaga sendiri. Intinya itu dulu kayak gitu. Sehingga 8 tahun penelitian terciptalah hemohim. Dari situ awal mula hemohim, dan akhirnya Atomi lah yang memiliki hak distribusi tunggal di seluruh dunia. Jadi untuk kayak teman-teman mau lihat KRI, hubungannya KRI dengan hemohim, bisa cari di internet. Dan KRI itu apa aja, prestasinya apa aja, semua ada. Memang kerjaannya ya ini, cari terapi-terapi untuk penyakit-penyakit langka, kanker dan sebagainya. Next. Ini mungkin bisa di zoom ya. Ini jurnal medis sih teman-teman. Ya, ini satu lagi yang ke hemohim. Ini untuk hemohim ya. Keunggulan hemohim dibandingkan produk lain di luaran. Kalau produk lain ada yang punya jurnal medis, satu pun nggak ada. Dan hemohim karena memang udah di seluruh dunia, jadi banyak yang meneliti tentang hemohim sampai mengeluarkan jurnal-jurnal medis ini. Dan di jurnal medis ini kita bisa lihat judulnya ya. Yang ini bisa untuk anti diabetes. Yang bawah ya. Terus yang ini yang bawah dulu. Itu ada fungsi anti diabetes. Terus yang di atas ya. Jadi hemohim biasa meningkatkan proses, di situ ada proses anti tumor, anti cancer. Ya, intinya itu dia bisa juga meningkatkan efektivitas pada waktu orang yang di kemo. Terus minum hemohim, penyembuhannya lebih cepat, dan juga efek kemo itu kan ngerusak liver, merusak ginjal kan, hepatotoxicity dan segala macam kan obat kemo itu terbukti uji klinis. Hemohim mampu mengembalikan kesehatan, mengurangi dampak negatif kemo dan mengembalikan kesehatan organ-organ tersebut. Dan masih banyak lagi jurnal yang lain. Contoh kayak aku tadi bilang, kita makan makanan sehat dan juga toksin dari gorengan itu tadi, nyuci kan liver berusaha bersihin kan. Dan salah satunya fungsi liver itu untuk menghasilkan zat glutathione. Nah, yang di bagian bawah juga itu ada uji klinisnya hemohim. Itu mampu meningkatkan produksi glutathione dari liver. Itu glutathione itu penting banget. Yang dia mencegah kerusakan sel dari oksidasi stres tadi, itu glutathione. Kalau kita ada mikroplastik, kita semua minuman sekarang masalahnya mikroplastik masuk, atau logam berat, nggak tahu terkontaminasi apa mungkin, itu yang bersihin apa? Glutathione tadi itu. Dan nggak usah bingung-bingung, hemohim ternyata terus klinis bisa meningkatkan produksi glutathione. Salah satunya saja loh itu. Belum lagi yang fungsi lain tadi ya, anti diabetik, anti tumor dan sebagainya. Jadi hemohim itu sangat diperlukan kita, baik kita sehat, apalagi kita sakit, untuk menjaga kesehatan kita atau memulihkan yang udah terlanjur sakit, memulihkan kesehatan. Next. Uji klinis sama segala macam sudah lengkap, keren banget. Ini sih memang penjelasan hemohim, teman-teman. Saya taruh di sini untuk encourage teman-teman, mampirlah ke Instagramnya Atomi. Bisa juga melihat materi-materi hemohim seperti ini dan juga websitenya Atomi. Nanti akan ada penjelasan apa sih hemohim ini, untuk keseimbangan sistem imun, dan juga ini untuk aktivasi vitalitas sel NK, untuk nggak berapa kelihatan ya, bisa nextnya aja.
Nah, 4 hal ini aku tulis di sini untuk ningkatin produksi dan kualitas NK cell. NK cell ini adalah sel imun kita yang paling luar biasa keren. Dia adalah sel imun tubuh kita yang memberantas patogen, entah itu ada virus, bakteri, sel-sel kanker. Itu yang kerjanya paling kuat itu dia. Memang tugasnya dia untuk memberantas itu semua, menjaga tubuh kita tetap sehat, itu ya NK cell. Dan hemohim memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas NK cell. Mau cari apa lagi yang lain? Gak ada. Ada yang lebih bagus dari hemohim. Gak ada yang suplemen punya fungsi ini. Udah teruji klinis lagi ya. Dan juga untuk kerja sitokin. Sitokin ini kayak protein untuk ngontrol proses inflamasi. Ingat ya, inflamasi tadi sangat buruk buat tubuh. Tapi memang sitokin ada 2 macam, pro-inflamasi sama anti-inflamasi. Aneh ya, pro-inflamasi menyebabkan inflamasi. Enggak. Maksudnya yang pro-inflamasi untuk membangunkan sel-sel imun yang lagi tidur, yang nggak aktif. Nah, lalu yang untuk anti-inflamasi memang untuk mengendalikan inflamasi. Itu kerjanya diseimbangkan oleh hemohim. Lalu untuk imunitas, dia menyeimbangkan sistem imun. Dan untuk vitalitas imunosit, jadi kemampuan tubuh untuk melawan patogen-patogen hal-hal yang merugikan tubuh, virus, bakteri apa. Nah, tubuh kita kuat, nggak gampang sakit. Dulu saya ingat waktu belum kenal hemohim, itu sering banget sakit perut sama tenggorokan, batuk pilek. Oh, itu karena memang papa saya dari kecil ngerokok, jadi saya kena efeknya, paru-parunya jelek saya. Jadi sering-sering sakit, dan sekarang sejak kenal hemohim nggak pernah sakit. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, jadi memang fungsinya lengkap. Teman-teman bisa cek Instagram, cek di websitenya Atomi. Next. Kalau ini memang sistem imun kita itu, jadi kita harus bersyukur ada hemohim. Sistem imun manusia ini sangat rumit kerjanya dan bermacam-macam. Jadi memang kita harus menyeimbangkan kerja sistem imun agar kita sehat jangka panjang, dan itu bisa kita capai dengan hemohim. Ini nggak saya jelaskan lengkap. Next, sudah ada sesi yang saya pernah menjelaskan ini sih. Lalu tadi produk 2, probiotik. Ingat, kita bakteri baik itu sudah ada di pencernaan kita. Tapi karena seiring bertambahnya usia dan makannya kita yang nggak seimbang, kualitasnya menurun, jumlahnya berkurang. Padahal 70% sistem imun pusatnya di pencernaan. Jadi ini wajib banget, perlu. Meskipun kita nggak ada keluhan apa-apa. Produk kami jenisnya lengkap, 12 jenis strain. Itu untuk bisa mencegah infeksi, mengatasi patogen, yang juga intoleransi laktosa, itu semua ada dalam sini. Jadi dia sangat bagus untuk pertumbuhan bakteri baik, menekan bakteri buruk. Karena kalau bakteri buruknya berkembang, nanti ada itu loh, yang leaky gut, IBS, segala macam sakit, maggot, segala macam, itu kan muncul usia 40 ke atas yang sakit pencernaan kan. Nah, karena memang kondisi probiotik di dalam tubuhnya itu nggak seimbang, nggak sehat. Perlu banget probiotik. Dan untuk pergerakan usus yang baik dan kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Kalau pencernaan sehat, sistem imun juga akan sehat. Next. Ini tadi ada ingat sebutannya tadi probiotik, ini apa? Prebiotik. Betul. Nah, prebiotik adalah makanan dari bakteri baik. Sebenarnya banyak kok ya, misalnya kayak dari yogurt atau dari tempe, dari sayuran, bisa juga jadi prebiotik. Nah, tapi kadang kita itu ya serat dan segala macam, serat sayur buah itu prebiotik yang bagus. Cuman ya itu tadi, kadang kita ini karena kesibukan kita kesulitan untuk mencukupi itu semua, kita bisa tambahkan visi lemhas. Dan ingat, kalau probiotik ya, probiotik bakteri baik dalam usus kita ini, itu kita nggak kasih makanan yang sehat gini, bakteri baiknya itu akan gerogoti dinding usus. Entah kita minum itu, apalagi kalau nggak minum probiotiknya Atomi ya, kan kualitasnya kita nggak ngerti ya, bagus apa enggak.
Jadi dia akan gerogoti dinding usus jadi kanker usus. Banyak kan ya orang yang kena kanker usus karena makannya nggak dijaga juga. Terus kena makanannya selnya rusak, sel pencernaan rusak, ditambahi lagi bakteri baiknya kurang makan dan makan dinding usus kita sendiri. Itulah kenapa prebiotik yaitu Psyllium husk penting banget buat orang-orang yang kurang bisa menjaga keseimbangan makanan serat dan ya sayur dan buah. Next. Oh ya, tambahan buat Psyllium husk ya. Psyllium husk ini kan membuang kelebihan-kelebihan juga. Kayak makanan kalau kita misalnya makan kolesterol tinggi, minyak tinggi, itu sama dia dibuang juga. Tolong dibalikin lagi Andi. Jadi untuk yang kolesterol tinggi itu bisa dibantu sama Psyllium husk. Cuman hati-hati kalau nggak disarankan sih, kalau habis minum obat itu minum Psyllium husk itu kayak bisa mengurangi efektivitas obatnya gitu loh. Ya, jadi minumnya ya kasih jeda 2 jam karena ini memang membersihkan, bantu detox. Ya. Jadi dia akan menstabilkan tekanan darah yang hipertensi dan juga untuk stabilisasi kolesterol karena memang dibuang kolesterolnya, otomatis kalau kolesterol sehat tekanan darah otomatis normal sendiri. Next. Next adalah omega 3. Omega 3 seperti saya katakan tadi adalah esensial, mutlak diperlukan oleh tubuh kita. Dan dia juga ada inflamasi, jadi bantu menjaga kesehatan sel kita. Ya. Kesehatan pembuluh darah, kelada darah, menurunkan kadar trigliserid. Ini memang benar-benar diperlukan dan di Atomy ada Alaska Omega ini. Dia ini non halal karena kapsulnya masih pakai pig gelatin. Ada juga yang namanya Omega RTG, itu udah halal karena pakai dari starch atau tepung gitu loh. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan spirulina sama Purti. Tadi kan ada 2 itu yang terakhir. Kenapa kok ada masuk di sini ya? Apa hubungannya sama metabolic syndrome? Apa hubungannya sama hipertensi dan sebagainya, diabetes apa itu? Ini untuk membantu dalam proses penurunan berat badan. Jadi, kalau orang diet, takutnya kan nutrisiku bagaimana nanti aku mengurangi makanan. Nah, itu jangan khawatir. Makan, kita ekstrim aja deh. Diet, makan 2 kali sehari. Nah, kita bisa minum spirulina, itu pas perut kosong. Ada 2 keuntungan sih. 1, dia membantu untuk kita nahan lapar. Jadi kalau lapar kadang perut sakit tuh, nggak enak loh. Nah, kalau minum spirulina enak, kayak rasa nggak nyamannya itu nggak ada. Jadi ya udah nggak pingin makan aja, nggak sakit kok, nggak lapar kok, gitu loh. Dan nutrisi dapat. Karena memang dia isinya adalah ada 18 jenis amino acid, ya kayak DHA, EPA itu ada di spirulina. Dan juga, amino acid adalah protein ya. Protein lengkap. Karena kita regenerasi sel ini kan butuh protein untuk bikin sel-sel baru. Nah, seperti yang tadi Pak Harun bilang ya, protein sangat penting. Betul. Jadi, dia protein lengkap, fatty acid. Fatty acid ini yang asam lemak esensial tadi, yang diperlukan untuk regenerasi sel. Terus mineral, juga lengkap. Ada zinc, kalsium, apapun ada. Vitamin C, vitamin D, vitamin E ada juga. Antioksidan, ingat antioksidan sangat penting untuk mencegah kerusakan sel. Dimana-mana kalau teman-teman dengar pasti orang-orang cari suplemen antioksidan. Spirulina udah, plus ada klorofil lagi. Klorofil sangat bagus untuk detox dan untuk pencernaan kita. Jadi ini luar biasa. Yang diet jangan takut kekurangan nutrisi. Kita minum spirulina 2 kali 1 saat perut kosong. Next. Dan ada tambahan, yang terakhir adalah Puerti. Puerti ini jenis teh hitam yang ini Atomy itu memberikan, kalau produk-produk ini, oh cuman teh ya, cuman teh aja loh, apa sih gunanya? Nah, proses produksi Puerti ini itu sangat canggih dan dia itu difermentasi sehingga dia diekstrak. Jadi bukan sekedar teh ya, teh yang memiliki banyak fungsi medis.
Karena dia mengandung asam galat tinggi. Asam galat tinggi dia itu bisa untuk menekan ini antioksidan, sebagai antioksidan, dan juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi lemak itu kalau kita makan nasi, makan cepat kebakar, itu metabolisme maksudnya ya. Dan juga bisa mengurangi banyak, kita bisa baca sini ya, mengurangi lemak tubuh, meningkatkan kolesterol baik, menekan kolesterol buruk, antioksidan untuk menangkal radikal bebas, dan juga mengurangi visceral fat. Visceral fat itu yang bungkus. Ya, kalau orang lingkar perutnya udah berlebih, nah itu bahaya. Visceral fatnya banyak, lemak yang bungkus liver, ginjal, segala macam. Itu merusak organ kan. Dan secara uji klinis teman-teman bisa cek di website. Ada semua fungsi worthy untuk nurunin kolesterol buruk, meningkatkan HDL, dan juga menurunkan berat badan. Itu ada semua kok. Ya. Dan HDL itu loh. HDL kenapa harus tinggi? Nah, ada yang tahu nggak kenapa HDL harus tinggi? HDL harus tinggi, itu karena tugasnya HDL itu nanti membersihkan kelebihan kolesterol buruk. Nah, kalau kita kondisi kolesterol buruk tinggi, HDL rendah, jadi penyakit, jadi plak di pembuluh darah. HDL harus tinggi, dan Urti teruji klinis bisa meningkatkan HDL. Tanteku itu rajin minum Urti. Itu kemarin cek ke dokter Erik, HDL-nya 80 di usia dia 72, bagus banget loh itu. Jadi ini keren banget Urti. Ya, next. Ya, sekian dari saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mau nyemil silakan. Thank you. Mungkin kalau ada pertanyaan yang online bisa ditulis di kolom chat. Ya, thank you. Ya, sambil menunggu pertanyaan ya, saya minum dulu. Pertanyaan. Ya. Dari semua produk tadi ya, yang disampaikan. Jadi kalau kita ngomong sesuaikan dana, paling aman dari semua produk apa yang disarankan berkaitan dengan apa mungkin COVID-19 sindrom, dari semua produk apa yang paling bisa kita konsumsi tiap hari untuk mencegah kondisi ini? Ya, ya, artinya kalau lihat produk semua kita konsumsi kan lumayan gitu kan ya, produknya segitu. Ya, sebenarnya sih hemoglobin. Sebenarnya hemoglobin, tapi memang hemoglobin kan juga harganya lumayan ya. Kondisinya berarti maksudnya ya tekanan darah tinggi, obesitas dan sebagainya. Ya. Oke, nomor satu sebenarnya nggak usah ngomongin satu dulu. Jaga pola hidup, pola makan itu nggak bisa dihindari. Percuma mau minum suplemen sebanyak apapun, kita mau bikin gak enak ya. Sekali-sekali. Berarti di jalan. Itu nomor satu. Jaga makan sama olahraga. Terus kalau untuk suplementasinya, saya bisa mengatakan omega 3 aja. Omega 3 itu karena antiinflamasi dia dapat. Terus untuk sel-sel juga dia bisa regenerasi sel. Omega 3 itu bagus banget. Tergantung tapi omega 3-nya ya. Kalau pernah minum omega 3 tapi amis, eksportasinya kayak visi amis itu sebenarnya udah rancid, udah teroksidasi. Cuma nggak usah diminum, buang aja. Kalau amis nggak enak kayak kita burn itu kelebihan kayak awalnya nggak kayak amis. Sangat. Apa? Ini atau minum nggak ya? Aku sudah juga tahu. Nggak situ. Nah, untuk serat larut dan tidak larut, itu divisi khas itu sudah termasuk dua-dua. Sudah ada semua. Dan memang saling melengkapi ya. Jadi dia untuk melancarkan BAB dan juga untuk detox segala macam itu udah lengkap. Jadi tidak dibagi.
Karena aku sangat menyarankan orang lihat web karena apa? Kalau cuma omongan kita, mungkin saya bisa marah gitu ya. Tapi kalau web itu dipertanggungjawabkan, seluruh dunia juga hanya sama. Indonesia juga. Ya, masih kosong sekarang. Iya, Oktober baru ada. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Ya. Pertama, yang tidak ada yang alasan dengan RTG itu disarankan yang mana? Nah, masalahnya yang dari halal-halalnya itu udah kelihatan ya. Nah, saya tanya itu. Nah, terus gini, omega 3 itu harusnya ada 3 jenis. ethyl ester, TG, trigliserida, dan RTG, triesteroid triglyceride. Ini anatomi cuma ada 2 ini. Sama RTG. Dulu ada yang vegetable itu TG, tapi sekarang di-upgrade dia yang vegetable. Jadi RTG. Jadi ethyl ester, TG, RTG ada 3 ya. Ethyl ester itu adalah yang paling basic. Jadi dia itu bioavailabilitasnya, tingkat penyerapan dalam tubuh itu sebenarnya paling rendah ini. Tapi punyanya ada, tapi ada keuntungannya. Keuntungannya dia bisa setting PKBDA itu lumayan tinggi. Tapi nggak bisa dikatakan buruk juga. Tapi memang penyerapan tubuhnya, penyerapan tubuh ya rendah. Itu ada TG. TG ini yang bisa dibilang paling alami. Makanya kayak kemarin vegetable kan TG. Nah ini lebih mudah diserap. Tapi ada RTG, ini yang paling bagus. Jadi triesteroid triglyceride. Jadi yang dari alami tadi diproses ulang kayak double proses itu, sehingga dia AIPA-nya bisa tinggi dengan tingkat penyerapan tubuh nggak maksimal. Kalau berapa saja lebih mahal. Nah, saya kan lihat RTG, saya nggak salah pilih. Betul. Jadi memang dia lebih bersifat naturalnya dapat, penyerapan ke tubuh juga dapat, PKBDA-nya juga. Jadi lebih bagus daripada Alaska. Betul. Harganya Dua kali lipat. Yang tidak, karena yang vegetarian yang ada di atomnya yang vegetable. Vegetable omega 3 ada. Tapi Korea semua Korea. Lalu ada lagi beberapa catatan ya. Dia untuk seperti turki itu dibuat harus minum kita tidak akan kosong lalu minum atau boleh seperti minuman harian misalnya minum sedikit tapi berapa lama sedikit lagi apa harus kalau minum Waktunya. Iya. Waktunya itu apa harus menghabiskan langsung 1 gelas ini atau Boleh dicicil 1 botol harian. ya Kalau itu pendapatnya orang masing-masing kayaknya. Banyak leader yang pokoknya di 1 botol harian. Tapi nggak suka deh. Karena apa? Bagaimanapun kalau batas value membuangin oksidasi ya. Iya kan? Cuman kalau nggak langsung dikonsumsi habis sebenarnya itu ada proses oksidasi kan. Jadi kayak ya nggak enggak, tapi kayaknya efektivitas fungsinya bisa berkurang. Pernah tahu kan kayak antibiotik? Kan nggak habis sebenarnya. Nah, itu yang pendapatnya masing-masing karena anak-anak itu kan memang sakit semua dan sampai dapat antibiotik itu yang udah nggak boleh kayak antibiotik ditaruh waktu itu nanti di makan ya sebelumnya tadi nggak bisa itu dia udah menurut banget. Dari situ aku belajar ya penyimpanan, konsumsi dan segala macam obat dan suplementasi itu efek manfaatnya. Jadi kalau aku ngerti, aku selalu menyarankan kalau nggak bisa minum banyak 1 saset buat 2 kali minum, ya kan? Langsung habis gitu. Habis nyemil kayak gini atau habis makan nasi, kita minum 1 gelas yang diisi 1 saset itu, setengah saset itu. Lah lebih baik gitu. Karena kalau menurutku kalau dibiarin berjam-jam atau sampai seharian, tapi ada proses oksidasi, ini manfaatnya berkurang memang. Banyak orang kan terbiasa masuk saya sendiri ada seperti kopi gitu. Kalau saya minum 1 gelas jadi bisa 3-4 jam minum biji sampai
Jangan tiap pagi minum tadi. Soalnya itu kan tugas supplementasi ya. Namanya saya bandingkan itu. Beda ya. Supplementasi nggak apa-apa. Karena supplementasi berarti ada khasiat medisnya. Itu yang Itu harus. yang kita jaga-jaga. Satu dosis lah kan harus. Lebih baik gitu. Untuk ukurannya sebabnya ada banyak yang ngomong 1 liter, 500 liter, 300 itu maksudnya yang pas itu. Sebenarnya kalau menurut aturan dokter kan 200 ml. Cuman aku biasanya setengah saset itu aku campur 200 ml. Karena kalau makan juga nggak enak loh. Orang tidak tahan. Biasanya kurang nyaman gitu. Kalau biasa Kemudian apakah dengan banyaknya air itu mengurangi khasiat enggak ya? enggak. Yang penting dihabisin. Kalau banyak air di rumah. Soalnya saya pikir, Nah, itu. kan itu kan kayak banyak gitu 1 liter itu. Iya. Tapi ini malah nggak habis. Encer gitu. Ya itu tadi itu setengah saset tapi dua ini kayak sekali ini. Iya. Tapi kapan pakai lagi setengah saset? Iya. Pas makan nasi atau pas minum gitu, jadi makan kan enak. Saya tanya, apa omega 3 mengandung vitamin C? Lalu ya, bener, sorry, aku baru lupa pakai mic. Maaf ya, yang online, semoga tadi denger ya, aku lupa pakai mic. Nah, ada yang tanya, apakah omega 3 mengandung vitamin E? Iya. Yang tiga-tiganya semua, ada 4 sih, kayaknya atomnya ada 4 ya, ada yang buat anak-anak juga, semua mengandung vitamin E. Dan ini aku bisa mengatakan sayangnya memang mengandung vitamin E karena ada loh orang yang alergi vitamin E ya ada. Memberku itu minum omega 3-nya Atomy yang manapun dia keluar jerawat. Kata dokter karena kamu gak bisa kena vitamin E. Ya, itu kasus khusus ya. Padahal vitamin E juga kita perlu kan. Gitu. Ada mengandung vitamin E. Thank you. Pertanyaan terakhir dari saya. Iya? Ketika diajarkan aku itu banyak glukosa gitu, termasuk ilmu gitu ya. Apa semua itu harus dibagi glukosa atau boleh bersama dengan makanan, termasuk omega 3, spirulina dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, apakah suplemen Atomy kebanyakan suruh pas perut kosong, gitu ya? Jadi gini, sebenarnya patokannya yang cair-cair itu maksimal manfaatnya kita dapat pada waktu diminum perut kosong yang cair untuk penyerapan yang maksimal. Tapi kayak misalnya vitamin-vitamin atau yang mengandung kalau minyak itu kan juga ada lemaknya, meskipun lemak baik ya. Sama vitamin A, D, E, K yang dulu pernah jelasin. Itu lebih baik after meal, atau pas makan. Terus kalau misalnya kayak puerti lebih baik kan setelah makan. Kalau spirulina memang sebelum waktu perut kosong, ya sebelum makan boleh. Tapi jauh-jauh sebelum makan itu sangat baik karena nahan lapar juga. Spirulina itu banget membantu sekali. Jadi memang disesuaikan. Kalau omega setelah makan, vitamin D, tapi vitamin D adanya cuma di Amerika. Tapi temanku baru datang dari Amerika, aku nitip gitu ya, bisa. Itu setelah makan. Kalau vitamin C, vitamin B, bebas sih ya. Yang cair-cair kayak stomach health, hemohim, itu lebih baik perut kosong. Tapi balik lagi, kalau ada sakit mah dan dia kurang kuat perutnya, bisa setelah makan. Nanti kalau udah sembuh, baru bisa perut kosong. Ya silakan, baru di depan tuh, biar yang online kelihatan Pak. Pengalaman member saya karena dia itu ya tidak tahu mungkin karena ilmu herbal ya, jadi sama dia minum tuh perutnya kayak maknya tidak enak. Nah, saya beri saran diencerin aja, itu satu. Kedua, kalau masih juga tidak enak sebelum makan ya sesudah makan aja nggak apa-apa. Betul. Jadi sarannya diencerin atau sesudah makan ya. Oke, thank you. Dia juga bilang lihatin teman-teman yang online. Nah, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin juga dari online
Ya, ini kesimpulannya. Tapi tambahan terakhir tenaga ibu tadi untuk dana katakan prioritas tadi ibu mau tidak kalau mungkin ada tambah lagi bisa. Oh, dana saya masih cukup, saya tambah apa ya lebih baik. Sebenarnya omega sama probiotik, karena probiotik itu nggak bisa lepas. Pokoknya kalau memang hemohim kan buat kesehatan imun ya, dengan fungsinya yang detail dan lengkap. Tapi kan memang untuk harga nggak semua orang mungkin bisa, belum bisa. Jadi omega sama probiotik, karena probiotik juga bisa pencernaan sehat, sistem imunnya juga sehat. Probiotik apa tiap hari juga? Iya, 1 saset sehari. Bolong-bolong ya 2 hari sekali deh. Karena ya itu tadi, semua orang butuh. Karena seiring berjalannya umur aja, kualitas dan jumlah bakteri baik ini menurun. Yang namanya telepon ya langsung. Iya, kalau memang ada keluhan ya, dosis disesuaikan. Udah parah sih ya, mah sama GERD-nya. Ya, Mitos atau fakta? Keren. enggak. Jadi kalau nggak minum, kalau nggak minum nggak wearing ya. Nah, soalnya gini, ketergantungannya ini saya bingung, nggak paham dengan kata-kata ketergantungan. Kalau ngerokok bikin ketergantungan, gula bikin ketergantungan, iya, karena nggak bisa lepas ya, kepingin terus. Nah, kalau suplemen ketergantungan ini gimana? Kalau nggak minum jadi nggak sehat. Nah, sekarang gini, kalau misalnya saya balik dengan perumpamaan gini, aku pingin, ada orang pingin sehat, ya udah jaga makan kan. 1 bulan dia itu cuma makan sayur dan buah, nggak makan karbo sama sekali. Udah, dia pokoknya cuma mau makan itu 1 bulan untuk kesehatan seumur hidup, bisa nggak? Bisa. Jadi bukan karena menyebabkan ketergantungan, tidak. Karena kita manusia makhluk hidup yang regenerasi sel terus. Regenerasi sel butuh sumber-sumber yang sehat. Kayak aku sering cerita, ada di Inggris ada anak umur 11 tahun mendadak buta. Karena dia sukanya makan kentang sama roti tawar. Gak ada nutrisinya kan? Itu loh. Jadi suplementasi kan memang untuk kelengkapan nutrisi dan juga untuk keseimbangan kesehatan, which is kita nambah usia. Dengan nambah usia aja, kondisi tubuh kita kan otomatis turun. Tambah lagi makanannya yang sering processed food, fast food. Jadi that's why suplementasi ya harus jangka panjang. Bukannya menyebabkan ketergantungan, tidak. Karena ya memang kayak kita makan sehat tadi, nggak boleh cuma harus sebulan dong. Harus jangka panjang kan, itu. Semoga menjawab ya. Iya. Dan banyak orang yang ini ya, nggak mau apa ya, nggak mau memahami, kalau saya bilang sih, nggak mau berusaha memahami bahwa suplementasi itu penting banget di zaman sekarang. Iya. Iya, lah sayur juga banyak pestisida segala macam nih. Lah yang kayak tadi saya bilang, yang filter siapa? Liver kan? Livernya nggak kuat lama-lama. Untung ada hemohim kan, bisa meningkatkan produksi glutathione, kesehatan liver. Seperti itu. Ya, thank you. Mungkin bisa ditutup dulu yang online ya. Thank you udah ngikutin. Dan mungkin yang offline bisa ngobrol-ngobrol sambil nyemil-nyemil. Ya, thank you teman-teman. Ya, ya. Oh ya. Apakah minum hemohim itu selalu ada healing krisis? Pertanyaannya apakah kalau minum hemohim selalu ada healing proses ya? Jawabannya enggak. Jadi biasanya kalau kondisinya yang bersangkutan itu bisa dikatakan agak moderate ke severe, parah ya, itu biasanya ada healing proses. Ya contoh kalau saya sendiri waktu itu HNP saraf kejepit
itu saya nggak ada healing proses apa-apa sih, nggak kerasa apa-apa, kerasa tubuh jadi enakan aja. Tapi contoh kayak Bu Grace misalnya, minum hemoin pertama kali jantung ya, jantung seperti kayak takikardia yang maksudnya kayak aritmia yang jantungnya drodok gitu. Nah, terus perutnya juga sebah. Nah, karena memang mengalami mah GERD parah. Sariawan juga. Jadi memang nggak tentu apakah seseorang yang satu dengan yang lain mengalami healing proses. Tidak pasti, tergantung kondisi masing-masing. Betul. Saya awal-awal mungkin di proses cepat diare. Nah, iya. Sama sekian lamanya. Sekarang minum 2 kali itu tahan dia. Nah, bagus banget. Itu pertama juga nggak tahan, minum dua saset nggak tahan. Karyawan ya, Pas karyawan. Oh iya. Tapi karena lupa ya, apa itu atau itu. terus selesai. Tapi terus Pak. Terus kan. Iya, bukan yang beritahu saya apa itu. Iya. Jadi memang jangan khawatir gitu loh ya. Kalau mengalami healing proses jangan khawatir. Seperti yang tadi Pak Harun sarankan, dicampur air. Sama bisa kalau yang parah banget, setengah saset aja sehari, dicampur air, dan minumnya setelah makan. Nanti kan setelah seiring berjalannya waktu, tubuhnya udah mulai beradaptasi, nanti hasilnya akan sangat luar biasa bagus. Dan baru bisa nanti 1 saset, nggak usah dicampur air, 2 saset sehari, disesuaikan apakah ada kondisi medis tertentu. Ya, thank you. Ya, terima kasih ya teman-teman yang online, thank you. Kita selesaikan Zoom-nya, thank you. Ya, terima kasih. Ya,